قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dipegang nih Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya, soalnya banyak sekali di jalanan mobil yang menghalangi saya, jadinya terlambat. Ya, jadi 4:30 baru mulai. Insyaallah kita sampai jam 5:30 insyaallah taala. Sudah ketemu Pak? Ini Pak, hadisnya ketemu. Baik, kita lanjut ke hadis Abdullah bin Umar di sifat salat Nabi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalik wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi as-sujud. Silakan Pak Fadhil. Atau pakai ini Pak bisa. Mungkin dengaran. Nah, masih ini buat sana. Afwan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya tatkala takbiratul ihram dan bertakbir hendak ruku. Jika beliau mengangkat kepala setelah ruku, beliau mengangkat kedua tangannya sedemikian rupa seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Duhai Rabb kami, segala puji untukmu. Nabi tidak melakukan sedemikian rupa ketika bersujud. Ya. Baik, salat itu memiliki adab dan tata cara yang memang sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari anggota tubuh yang berkontribusi dalam penegakan salat maka memiliki aturan tersendiri. Dari gerakan tangan pun ada aturannya, seperti raf'ul yadain, mengangkat tangan, seperti tasyahud atau seperti isyarat dan seterusnya. Maka ini semua adalah adab dan juga sifat atau tata cara salatnya Rasulullah SAW, yang kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, memang kita sekarang nggak pernah melihat Rasulullah salat, tapi terkhabarkan, terwartakan di hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang tangan, maka tangan memiliki wadhaif. Tangan memiliki tugas dalam pelaksanaan salat. Ya, di antaranya raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbir, baik takbiratul ihram atau sebagian takbiratul intiqal. Baik takbiratul ihram atau sebagian takbiratul intiqal. Dan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu dikatakan oleh ulama merupakan zinatun, yaitu perhiasan salat. Zinatul lis-shalah, perhiasannya salat takbiratul ihram.
Kemudian takbiratul ihram merupakan isyaratun ila dukhuli 'ala Allah, yaitu isyarat bahwasanya seorang yang salat ini mengangkat kedua tangan dan takbiratul ihram itu memberi isyarat dengan takbiratul ihramnya bahwasanya dia telah ad-dukhul 'ala Allah, yaitu seperti bertamu kepada Allah Azza wa Jalla, mendekat pada Allah dan mengangkat hijab kelalaian sehingga antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Kemudian antara orang yang salat dan orang yang penyebabnya itu. Oh gitu ya. Dinyalain aja lagi biar seru sedikit. Antara hamba dengan Rabbnya, itu Allah Azza wa Jalla, itu paling dekatnya di salat. Dan pose salat yang paling dekatnya di sujud. Baik, kemudian mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan mankib, yaitu dengan pundak. Ya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Baik itu takbiratul ihram atau sebagian takbiratul intiqal. Dihikayatkan bahwasanya ada riwayat yang disejajarkan dengan telinga. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disejajarkan dengan pundak, al-mankib, ya, mankib yaitu pundak, ya. Dan mengangkat kedua tangan itu ada di beberapa spot. Pertama, takbiratul ihram. Itu jelas ya. Takbiratul ihram. Ya. Dengan dalil yang tadi, Nabi SAW yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya, dengan pundaknya ketika beliau memulai salat. Itu spot pertama. Wa idza kabbara liruku'. Ketika beliau bertakbir untuk ruku', maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Itu spot kedua. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' menuju i'tidal, maka beliau mengangkat tangannya. Itu yang ketiga. Yang keempat kapan? Iya, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan yang versi itu. Dari lain. Setelah tasyahud pertama atau setelah tasyahud bukan tasyahud akhir pastinya. Setelah tasyahud untuk bangkit ke rakaat berikutnya, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Ya. Dan dalam riwayat ini ada tasrih, yaitu tasrih di sini bukan tasrih pakai shad ini, tasrih yaitu pengungkapan yang langsung, penyebutan yang sangat nyata bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut di sujud, yaitu tidak mengangkat tangan ketika sujud. Taib. Para ulama bersepakat bahwasanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu disyariatkan karena ada beberapa hadis tentang itu. Bahkan diriwayatkan dari 50 sahabat dan di antara 50 sahabat itu 10 sahabat dan semuanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan semuanya meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Ya. Adapun mengangkat tangan di selain takbiratul ihram, para ulama berbeda pendapat. Apakah dia mustahab, yakni dianjurkan, atau lebih dari itu, yaitu dibolehkan saja atau misalnya diwajibkan. Ya. Kalau takbiratul ihram, mengangkat tangan wajib. Tetapi intinya salat di takbiratul ihramnya itu, bukan di mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya kewajiban ikutan terhadap takbiratul ihram karena Rasulullah SAW selalu melakukannya. Ketika seorang salat masuk dalam salatnya tanpa
tanpa mengangkat tangan tapi mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka salatnya sah. Ya, namun jika mengangkat kedua tangannya dan tidak melafalkan Allahu Akbar takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Belum sah. Ya. Mau khusyuk apapun, maka itu belum sah karena lafal yang diperhatikan, yang dijadikan rukun di sini. Taib. Kemudian ulama sebagiannya berpendapat bahwasanya mengangkat kedua tangan di takbiratul intiqal atau sebagian takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Walaupun di antara ulama ya, ada yang mengatakan tidak dianjurkan bahkan mengangkat kedua tangan di selain takbiratul ihram. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan la yustahabbu raf'ul yadaini fi ghairi takbiratul ihram. Tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan di selain takbiratul ihram. Jadi ada yang seperti ini. Enggak dianjurkan. Tapi kalau dilakukan ya silahkan, tapi enggak dianjurkan. Ya. Seperti bertabrakan dengan hadis yang kita pelajari. Jelas-jelas dalam riwayat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan di spot lainnya selain takbiratul ihram. Ya. Apa hujjahnya? Hujjahnya adalah hadis Al-Barra bin Azib. Dalam riwayat Abu Dawud, kata Al-Barra bin Azib, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi thumma lam ya'ud." Saya melihat Rasulullah SAW jika beliau memulai salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau tidak mengulanginya itu, tidak mengulanginya. Ya. Jadi ada ulama di antara Imam Abu Hanifah dan riwayat yang paling masyhur dari Imam Malik yang menyatakan bahwasanya mengangkat kedua tangan di selain takbiratul ihram tidak sunnah. Tidak sunnah dalam mazhab Abu Hanifah. Dalil mereka apa? Hujjah mereka adalah hadis Al-Barra bin Azib yang mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau membuka salat, yaitu mulai salat, beliau mengangkat tangannya takbiratul ihram. Thumma lam ya'ud, kemudian beliau tidak mengulangi lagi, tidak melakukan itu lagi. Maka para ulama ahli hadis mengatakan bahwasanya perkataan kemudian beliau tidak mengulanginya lagi itu adalah mudraj, sisipan dari perawi dan bukan dari perkataan Al-Barra bin Azib, sehingga ini bukan yaitu thumma lam ya'ud tidak bisa menjadi sandaran dalil. Jadi pendalilan atau dalil yang pertama tidak disetujui. Kemudian hujjah kedua dari ulama Hanafiyah akan tidak dianjurkannya mengangkat tangan di selain takbiratul ihram, yaitu hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, hadis riwayat Ibnu Mas'ud. La usalliyanna lakum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud. Aku akan salat untuk kalian seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla falam yarfa' yadayhi illa marratan wahidah. Maka dihikayatkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu salat mencontohkan seperti salatnya Nabi. Salat kemudian tidak mengangkat tangannya kecuali sekali saja. Kecuali sekali saja. Ya. Namun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Dan ala kulli hal, ya, ketika kita lihat hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang kita pelajari hari ini, menunjukkan jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW melakukan angkat tangan di selain takbiratul ihram. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya sampai ada 50 sahabat yang meriwayatkan beliau kalau takbiratul ihram ya 50 sahabat. Dan selain dari hadis ini juga ada hadis-hadis lain menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangan di selain takbiratul ihram di spot tertentu. Ya. Namun selain apa? Selain pas sujud.
maka sujud tidak ada angkat tangan. Ya, tidak angkat tangan. Hah? Iya. Maka tadi apa? Spotnya apa? Spotnya bahwasanya ya spot mengangkat tangan pertama takbiratul ihram. Kedua pas mau ruku', ketiga bangkit dari ruku', dan keempat berdiri dari tasyahud. Ya, tasyahud. Ya, bukan tasyahud akhir. Ya, begitu ya. Nah, di antara yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini yaitu dianjurkan mengangkat kedua tangan, ya. Namun sebagian ulama mewajibkan kalau untuk takbiratul ihram. Ya. Sebagian ulama mewajibkan untuk takbiratul ihram, tapi wallahu alam sebenarnya tidak sampai wajib untuk itu, tidak sampai wajib kan. Ya. Melainkan di sini mungkin harus dalam artian enggak pernah kita tinggalin itu gitu loh. Ya. Orang kalau udah biasa takbiratul ihram dengan mengatakan mesti enggak pernah tinggalin. Ya. Bahkan yang enggak melafalkan Allahu Akbar pun angkat tangan padahal dia enggak sah salatnya. Ya, karena baginya mungkin salah paham, dikira takbiratul ihram pembuka salat itu adalah angkat tangan. Padahal lafal Allahu Akbar. Taib, menurut umumnya ulama mengangkat tangan ke takbiratul ihram itu dianjurkan. Maka apalagi juga dengan takbiratul intiqal. Mau ruku', bangkit dari ruku', kemudian bangkit dari tasyahud. Maka ini juga dianjurkan. Ya, kemudian faedah kedua, angkat tangan ini searah dengan apa tadi? Mankib, yaitu bahu atau pundak. Ya, bahu atau pundak. Kemudian faedah berikutnya, Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika mau apa? Sujud. Tidak angkat tangan ketika mau sujud. Taib. Apakah ada illat kenapa angkat tangan di sini? Para ulama berusaha berijtihad ada apa sebabnya, tetapi wallahu alam tidak diketahui pasti sebab dari pengangkatan tangan ini. Dan ini sifatnya ta'abbudi, yaitu murni ibadah tanpa ada pengkiasan makna. Maka apapun alasannya, maka yang penting alasannya adalah ada dalilnya, udah cukup itu. Ya. Memang mungkin alasannya ta'zim, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan itu. Tapi ala kulli hal, lagi-lagi ini sifatnya ta'abbudi yang pakemnya pakem syar'i walaupun ghairu ma'qulul ma'na, yaitu tidak diketahui apa maksud dan juga kiasannya. Yang penting lakukan itu. Sebagaimana kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat. Ta'abbudi, tidak disebutkan apa sebabnya, udah terima aja. Ya, seperti itu. Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya. Jadi kita bahas di sini 2 hadis ummahat sekalian, para bapak sekalian. Nanti sesi tanya jawab, silakan bertanya. Yang hadis berikutnya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala 7 a'zum ala al-jabhah wa asyar biyadihi ila anfih wal yadain wal rukbatain wa atrafil qadamain. Silakan, Pak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi. Beliau memberikan isyarat dengan tangannya pada hidungku, kedua tangannya, kedua lututnya, dan ujung-ujung kaki. Ya, ahsan. Syukran, Pak. Di sini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala 7 a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Maka 7 tulang ini disebut masjid. Ya, masjid. Ya, masjid jami'. Bukan. Masjid jami' bukan. Masjid jami' itu berarti masjid yang kita kenal. Karena masjid itu ada beberapa makna, ya. Masjid dalam syariat Islam ada beberapa makna. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
bahwasanya masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Ya. Milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada bersekutu dengan selain Allah dalam hal doa. Karena segala masjid milik Allah. Nah, makna masjid ini di surat Al-Jin itu ulama tafsir beda pendapat. Makna pertama dari masjid yaitu bumi dan tanah. Makna pertama dari masjid adalah bumi dan tanah. Hadis Nabi SAW. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku syariat, untukku bumi, ya, yaitu tanah, maksudnya bumi tanah ini sebagai tempat sujud dan suci menyucikan. Ya, jadi bumi ini masjid. Secara syar'i karena Nabi SAW sebutkan itu. Ya, syar'i di sini maksudnya dari segi keabsahan salat, boleh seseorang salat di bagian manapun di bumi ini, tapi dengan pengecualian dalil lain, yaitu di antara 3. Yang pertama apa? Hammam, kamar mandi. Karena kamar mandi tempat membuka aurat atau tempat membuang najis. Ya. Kedua, kuburan. Kuburan, ya. Di dekat kuburannya, ya. Adapun kalau di pemakaman kan pemakaman jauh tuh, luas ya. Kadang-kadang ada di ada aula pemakamannya itu. Tapi itu nggak ada kuburannya, maka di situ bisa sholat di situ. Tapi ngapain coba di situ sholat, ya kan? Nah, yang ketiga di mawatinil ibil, ma'atinil ibil, yaitu tempat berhentinya unta. Paham isinya? Enggak kandang, enggak mesti kandang. Ya kandang termasuk, tapi dimanapun unta berhenti, jangan sholat di dekatnya. Itu. Apa sebabnya? Karena unta dari syaitan, kata Nabi SAW. Para ulama beda pendapat, dari syaitan apa maksudnya dari syaitan? Ada yang berpendapat memang unta nenek moyangnya setan. Tapi pendapat lain dan ini lebih sahih, yaitu bahwasanya ada sisi kesetanan pada unta ketika seseorang sedang sholat di depannya, di dekatnya, bakal dipancal. Ya, dipancal. Coba orang Betawi tahu nggak dipancal? Nggak tahu kan? Tahu sih, Jawa dong. Kalau aneh kan semuanya masuk nih, ya. Dipancal apa, Pak? Ya ditendang, ya. Dikik, ya dikik. Sunda tahu nggak dikik? Sunda? Hah? British dong. Dikik, ya. Ya ditendang. Iya. Oke, itu makna masjid yang pertama, yaitu semua bagian bumi boleh sholat padanya. Ya. Maksudnya tempatnya selama suci ya, maka boleh sholat situ. Dan juga bumi ini bisa suci menyucikan. Taib, yang mana kedua dari masjid apa? Yaitu tempat yang sebelumnya yang pertama tadi kan artinya apa? Bumi ya. Kata Allah kan tadi wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid milik Allah, berarti bumi ini milik Allah, itu maknanya kalau makna pertama. Tanah ini semua milik Allah gitu loh. Supaya kita ingat kalau tafsiran pertama berarti tanah ini semua milik Allah. Ya. Oh enggak, saya punya sertifikat. Iya, sertifikat antum punya, tapi dunia aja. Tetap itu milik Allah. Ya. Bahkan diri kita sendiri milik Allah gitu kan. Wa annal masajida lillah. Bumi ini milik Allah. Itu makna pertama dari masjid. Makna kedua dari masjid yaitu tempat yang diidentikan untuk sholat berjamaah 5 waktu padanya secara rutin. Ya. Tempat yang diidentikan untuk beribadah dan sholat berjamaah di dalamnya secara rutin. Ini makna kedua dari masjid. Nah, karena kata Allah wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, kalau makna kedua berarti syaratnya masjid disebut masjid harus wakaf atau yang semakna dengan wakaf. Gitu, ya. Seperti itu ya. Wakaf atau semakna dengan wakaf.
Ya, karena di pengadilan atau di ini kadang-kadang sertifikatnya bukan wakaf, melainkan hibah. Ini mau saya omongin. Nih, bentar dulu, sabar dulu, Bu. Ibu nungguin nggak, Bu? Nungguin. Oh, iya. Masjid wakaf. Wakaf di sini, apakah harus tanahnya atau yang penting bangunannya? Ah, itu. Paham di sini? Ini beda pendapat di antara ulama. Kalau misalnya wakafnya ini tanahnya, maka jelas. Tapi kalau seseorang mewakafkan bukan tanahnya, melainkan bangunannya, gimana? Maka di sini kalau wakafnya bangunannya, sementara tanahnya itu imma dia proyek pribadi, milik pribadi, atau dia fasum, maka dikembalikan ke bagaimana sikap dari owner tanah, baik developer atau ownernya. Kalau developer atau ownernya bilang, silahkan bangun masjid di sini, saya nggak bakal apa-apain, ini memang khusus buat membangun masjid, silakan fasum tapi buat masjid. Ya, fasum tapi buat masjid, karena setiap komplek itu harus ada fasumnya. Kalau komplek ini kan fasumnya depan rumah nih yang kosong, ya tuh fasum tuh, tapi nggak ada yang ngunjungin, ya. Nah, fasum di sini kan berarti fasilitas umum atau fasos, fasilitas sosial yang diperuntukkan secara jadi independen, tidak terikat dengan rumah tertentu, melainkan dia silakan buat taman bisa, buat taman bermain bisa, buat masjid bisa, gitu kan? Buat arena olahraga juga bisa. Ya. Namun inisiatif dari warga ke developer, Pak, di sini jadiin masjid aja ya, lihat apa petak ini, oh monggo silakan. Dan zahirnya tidak akan dirobohin, tidak akan diganggu, maksudnya tidak akan diusir atau dialihfungsikan, enggak. Tetap akan masjid situ, apalagi warga udah di situ terus gitu loh. Maka apakah ini masjid? Ini masjid hukumnya. Yang lebih sahih ini masjid. Namun ada yang berpendapat bahwasanya ini bukan masjid secara syar'i, dia musola. Ya. Iya. Ini sebagian ustaz kita mengatakan ini musola, tapi ana lebih condong pendapat ini masjid. Gitu. Karena bangunannya wakaf rata-rata. Bukan sewa. Lah kalau sewa, nah itu baru. Bangunannya, building buat masjidnya itu emang entah apa swadaya masyarakat terus diwakafkan masyarakat, atau bantuan dari negara lain, atau bantuan dari donatur dan seterusnya. Ini wakaf. Tapi tanahnya fasum. Tapi ini semakna dengan wakaf karena apa? Developernya udah buat aja masjid. Coba di komplek. Ini komplek apa ya namanya? Apa? Enggak. Pertamina. Kan masjid itu masuk komplek. Apakah itu wakafan atau fasum? Ya. Nah, orang ketika ke situ mereka sholat dianggapnya ke masjid, bukan ke masjid. Ya, bagi yang berpendapat bahwasanya masjid ini fasum bukan masjid, betapa banyak ya yang dikatakan bukan masjid sekarang. Iya. Berarti tidak hukum masjid itu. Enggak ada tahiyatul masjid. Enggak ada Allahumma inni as'aluka min fadlik atau Allah maftah li abwaab rahmatik. Boleh jual beli di dalam. Coba. Orang perempuan haid itu boleh berkeliaran di dalamnya, walaupun ngapain juga mereka berkeliaran di situ. Terus boleh transaksi Shopee. Boleh. Karena bagaimana fasum. Bukan masjid, musalla. Gitu. Dan pahalanya enggak sama seperti pahala masjid. Nah, tapi wallahu alam ana lebih condong pendapat. Dulu ana pendapat seperti itu.
Ana lebih condong pendapat apa? Bahwasanya itu termasuk hukum masjid. Karena bangunannya wakaf, bukan sewaan. Bahkan kalaupun sewaan, sebagian ulama masih ada yang mengatakan tetap hukum masjid, hatta sewaan. Gimana paham? Ini kalau bangunannya bukan sewaan tapi wakaf, bangunannya wakaf, tanahnya enggak. Sekarang Blok M Square. Itu tanahnya wakaf bukan? Tanahnya orang lantai 1 bawah. Emang di mana Blok M Square? Di atas, di Masjid Nur Rahman di atas. Bangunannya anggap itu bangunan swadaya masyarakat atau donatur yang memang mengkhususkan masjid. Tapi ini masjid insyaallah. Secara syar'i bukan nama doang, secara syar'i juga insyaallah. Soalnya itu masjid ada dan pengajian kalau di situ pahalanya seperti pahala di masjid dan seterusnya. Gitu. Apalagi sudah bangunannya dikenal bangunan masjid, semua orang udah tahu ini masjid, ya kelas hukum masjid. Iya. Nanti repot kalau misalnya kita wajib sholat di masjid. Wah, saya enggak sholat di masjid Fasum karena bukan masjid musola. Ya, yang sahih itu masjid. Gitu ya. Tapi ada beberapa ustaz kita yang mengatakan itu Fasum. Ini itu bukan masjid hukumnya. Ya. Tapi yang sahih itu masjid. Selama bangunan masjid dan memang bangunannya minimal wakaf. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan walaupun sewa sementara mungkin 5 tahun, 6 tahun nanti juga dirobohin, selama itu dan biaya yang memang diwakafkan biaya untuk penyewaan tempat, maka itu bisa menjadi masjid hukumnya. Untuk sebagian ulama mengatakan begitu. Ya. Walaupun yang ini kalau yang ini saya kurang serak aja kok yang sampai sewa pun bisa, tapi itu pendapat itu ada dan ada kekuatan dalilnya dan hujahnya juga ada. Begitu. Ya. Sehingga kalau orang komplek, kalau takut kalau orang komplek mau sholat di masjid maka harus keluar dari komplek. Karena tidak ada komplek yang ada developernya, melainkan pasti ada fasumnya yang mana rata-rata masjid itu masjid tanah fasum. Nggak ada nas dan teks diwakafkan untuk masjid, nggak ada. Tapi secara makna developer itu mengizinkan untuk pembangunan masjid. Dan tahu dong kalau dari bangun masjid masa dirobohin, kan udah paham gitu. Gitu ya. Bahkan kalau kita nggak tahu nih pada fasum kayak fasos kayak atau kita nggak tahu. Kita tahu ini bangunan masjid aja gitu. Ya udah hukumnya hukum masjid buat kita. Ya. Coba di perumahan apa ya, Mutiara yang saya mau kajian di sana. Ya, Mutiara Sangkarah ya. Itu dekat masjid kita kajian, itu juga ada masjid kampung. Yang itu ternyata lahan perusahaan. Dan itu bisa dikatakan kalau anak dengar dari teman-teman di sana, itu tanah gosok. Warga lokal bikin masjid di situ. Padahal itu bukan tanah mereka. Ini tanah gosok. Ya, curi tanah. Ya. Udah kadung jadi masjid, warga udah ke situ. Pihak perusahaan kan nggak terima. Sebenarnya menang pihak perusahaan, tapi ngelawan warga susah juga. Kalau misalnya perusahaan itu kan tanah kosong gitu, tapi milik perusahaan. Kalau perusahaan membongkar masjid, fitnahnya lebih besar. Tapi orang-orang pendatang yang mungkin lagi melancong atau ngaso atau kebetulan di situ mau sholat di situ, ngertinya ini masjid bukan? Iyalah, mana pernah mikir jangan-jangan ini tanah gosok. Nggak mungkin lah mikir gitu kita. Ya. Dan orang ketika kita tanya pun, Pak, maaf Pak, ini masjid tanah gosok atau tanah beneran wakafkan? Orang juga apaan sih? Ngomong apaan sih lo? Gitu. Soal aja apa? Ribet amat, gitu. Ya kan? Maka hukumnya hukum masjid. Insya Allah zalim. Zalim lah, Bu. Bahkan sebagian dari ahli fikih mengatakan, salat di tanah ghasab, as-salatu fil ardil maksubah la tasih. Salat di tanah yang dighasab tidak sah salatnya. Sebagian ulama mengatakan, walaupun yang sahih adalah tidak, yang sahih sah. Yang sahih sah. Sah tapi berdosa. Bagi yang tahu, yang enggak tahu ya enggak berdosa teh.
Ibaratnya kita berimamkan dengan seorang imam yang junub. Emang kita tahu dia lagi junub? Bang, tadi jadi imam kok antum kayaknya, Ustadz antum tadi jadi imam kok kayaknya lagi junub. Lah tahu dari mana? Nggak tahu kan? Ya udah sah-sah aja bagi yang nggak tahu, kecuali imam mendeklarasikan, maaf jemaah sekalian, tadi saya jadi imam tapi sebenarnya lagi junub. Nah itu baru nggak sah, karena tahu nggak sah sholat kita gitu loh. Tapi kalau kita nggak tahu sah, dan kalaupun tahu tetap sah juga, tetap sah juga. Kenapa? Apa bedanya dengan yang tadi, misalnya imam junub? Karena ini berkaitan syarat sah sholat. Lah kalau tanah yang digosok itu bukan berkaitan dengan syarat sah sholat, hanya berkaitan keharaman, kayak isbal. Laki-laki isbal, menjulurkan celana sampai ke mata kaki bawah, terus sholat, sah nggak sholatnya? Sah, tapi berdosa. Dosanya karena isbal. Gitu ya. Itu masjid, pendapat mana kedua dari masjid. Masjid milik Allah diwakafkan. Yang ketiga, masjid makna ketiga yaitu apa? Yaitu ini sab'atu a'zum. 7 tulang untuk sujud. Serem banget yuk. 7 tulang sujud. Jangan bisik-bisik depan anak, antum bisik-bisik ngomongin anak antum. Hah? Jadi di sini adalah 7 tulang yang merupakan alat sujud. Yang kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud 7 tulang. Ya. Yang pertama apa? Dahi alal jabhah wa asyara bi yadihi ila anfi. Jadi dengan tangannya Rasulullah, beliau mengisyaratkan dengan ke apa? Hidungnya juga. Jadi dahi dan hidung kena. Makanya kalau sujud itu hidungnya kena. Tapi Ustaz, hidung anak pesek, mendem. Enggak, kenain usahain. Ya, enggak bisa Ustaz, hidung mendem tapi mulut monyong. Nah, ini kalau ini ya udah ini diberi udzur. Ya, diberi udzur. Ya. Kemudian wal yadain, kedua tangan. Itu jelas. Berarti ini udah 3 nih. Warrukbatain, kedua lutut. Ini jelas. Wa atrafil qadamain, kedua ujung kaki, ya, ujung jemari, ya, kedua kaki ya kita. Baik. Pertanyaan. Bolehkah tulang-tulang ini terhalang dari tempat sujud? Boleh atau tidak? Terhalang dengan pakaian, boleh nggak? Hah? Boleh? Boleh kecuali pertama tangan bagi perempuan. Karena perempuan itu harus tangannya nggak ditutup. Tapi kalaupun ada hajat nggak apa-apa. Seperti kedinginan, ya, atau perban atau luka misalnya. Dan nggak boleh kena karpet gitu, atau alergi kena karpet dan seterusnya, ya, maka boleh pakai penutup. Wajah, kening. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh seseorang keningnya terhalang, baik dengan rambut atau dengan peci. Tuh rambutnya ini siapa? Basori ya? Basori siapa namanya? Yang biasanya siapa yang biasanya? Ini yang Surabaya ya? Lagi pulang? Terus si Dimasnya mana sekarang? Gimana sih antum berdua? Hah? Yang biasanya kan Dimas ya? Oh ini bagus. Panjang rambutnya sekarang? Udah mazhabnya bukan Syafi'i lagi berarti ya? Ya kadang mahasiswa baru gitu, lagi freshman year ya. Ya. Tapi mungkin bapaknya dulu kayak gitu gaya rambutnya. Ini gaya 90-an ini. Iya. Tahu gerhana enggak dulu? Gerhana tuh ya. Rambutnya kayak gitu ya kan? Terpanjangin dikit. Gerakin pala dikit, planting orang tuh. Ya, gerhana tuh. Tapi bapaknya tahu tuh gerhana tuh.
Oke. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya haram kalau dia menutup keningnya. Karena itu ada hail penghalang. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW suatu malam bermimpi bahwasanya dia pagi harinya akan berlumuran dengan kayak tanah gitu. Ya, maka hujan turun malam itu. Kemudian beliau mengimami sholat, dan setelah selesai sholat tampak di keningnya itu ada lumuran pasir dan tanah gitu loh ya. Karena bekas apa? Rembesan hujan. Ngerti gak pendalilannya apa ya? Padahal ya Rasulullah ini kan dulu kan pakai tanah ini apa lantai Masjid Nabawi. Hah? Enggak pakai sajadah. Enggak pakai. Sejadah dulu enggak ada malah. Enggak ada. Apalagi buatan Cina, enggak ada dulu. Nah, jadi ketika sujud ya. Sebenarnya kan logikanya ya, maksudnya gimana ya? Supaya bersih gitu jangan sampai kepala kita tuh kena lumpur atau apa gitu kan. Atau pasir yang basah. Tapi Rasul tetap mensujudkan gitu loh. Sehingga selesai sholat terlihat bahwasanya beliau ini bekas sujudnya itu kena keningnya. Iya. Berangkat dari ini para ulama Syafi'i mengatakan, tuh Rasulullah aja walaupun dalam keadaan basah itu beliau tidak memakai hail atau penghalang. Yang dipahami dari itu adalah tidak boleh pakai penghalang di sini. Yaitu di jidat. Makanya kalau pakai baju ini jangan gini. Jangan tahu turun. Adalah minimal kulit kepalanya, jidatnya itu inilah kena lah gitu loh. Begitu. Baik laki atau perempuan. Nah, makanya di Indonesia selesai sholat pada usap muka. Kenapa begitu? Karena dalam mazhab Syafi'i ya, mengusap muka ketika lagi sholat hukumnya makruh. Dan menutup jidat kening ketika sujud itu nggak boleh. Walaupun tetap sah sholatnya, tapi nggak boleh. Ya, maka itu baru dilakukan setelah salam baru bersihin. Itu faham di sini kenapa habis Assalamualaikum warahmatullahi ngusap gitu. Karena ada pasirnya. Gitu. Tapi masih itu masih tradisional. Ada pasir gonggong itu masuk semua tuh. Enggak sunnah. Alasan kedua, kenapa diusap mukanya? Karena sholat secara bahasa adalah doa. Dan ada hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW mengusap wajahnya selesai berdoa. Maka selesai sholat sama dengan selesai doa, makanya diusap wajahnya. Ngerti di sini? Tapi hadis itu dhaif sebenarnya. Oke, itu alasannya. Jadi pas kita ngelihat nih di masjid-masjid biasa warga ya, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia kan ngusap muka tuh. Kita bilang, Syafi'iyah. Bukan Parjo kata dia. Ya, mazhab Syafi'i ya. Tapi bukan Syafi'i beneran, itu maksudnya itu ngikut aja. Kan mereka juga enggak tahu alasannya kayak gitu. Coba kita tanya aja orang-orang itu, mereka kok ini ngusap muka kenapa? Oh, enggak tahu, saya udah biasa diajarin kayak gitu sama guru saya gitu. Jadi bukan karena mazhab kok ini. Ya, begitu. Oke, kebiasaan. Ya, karena tapi ada dalam mazhab itu ada pendapat seperti itu, mengusap tangan setelah sholat. Dikiaskan dengan doa. Oke, seperti itu. Nah, ya, oke. Kalau misalnya pakai kaos kaki, boleh nggak sampai kaos kaki? Boleh. Apa ya perempuan? Boleh, nggak masalah. Bahkan kalau perempuan emang harus tutup gitu kan. Tapi kemudian sah sujudnya. Yang penting jidatnya itu kena tempat sujud. Tapi kan tempat sujud saya bukan bumi, beda di zaman Nabi. Nah, ini yang pakai Syiah kemudian mereka pakai seperti ini.
mengharuskan sujud di atas unsur bumi, unsur alami. Kalau itu bukan unsur alami, buatan manusia, bagi mereka nggak sah. Makanya mereka kalau sujud pakai turbah, uletan turbah. Turbah itu kan turbah tanah pasir yang dipadetin, gitu, plek gitu. Ya, makanya kalau di Madinah, Masjid Nabawi, orang Syiah sholat kadang nggak bawa itu. Kalaupun sholat di karpet itu kadang diumpetin pakai tangan kirinya, tapi pas sujud ditaruh gini, diam-diam. Ya belum tentu diusir juga, karena susah juga mengusir, susah ya, karena tentaranya juga tahu, cuman ya gimana ya, nggak mau ribut aja, takut fitnah gitu. Tapi kalau udah kebangetan bikin ribut baru diusir. Bukan Syiah aja yang diusir, kalau bikin ribut mah iya, bawa beduk ke dalam, itu diusir tuh. Ya. Lah orang kita, ke orang pas tawaf aja, orang Indonesia nyanyi juga nggak diusir kok. Karena kalau diusir tambah rame urusannya gitu loh. Tadi kemarin, Syiah. Kalau ini kan karpet Masjid Nabawi. Itu kan karpet biasa, soal karpet kan gede, karpet Masjid Nabawi gede loh. Nggak kayak karpet Indonesia. Apalagi masjid-masjid yang pengiritan banget itu. Kita sujud kena bokong orang. Saking pendeknya jaraknya karpet tuh, karena biayanya mahal kata. Kalau Masjid Nabawi kan karpetnya bisa tingginya itu, maksudnya dari kepala ke kaki itu kan luas gitu. Dan antara karpet dengan karpet depan kita atau belakang kita tuh ada jeda. Yang jeda itu ubin. Kalau nggak percaya, ayo kita umrah lagi yuk. Gitu. Iya. Undang saya dong, kan saya ngajarin. Iya, nggak apa-apa lah, paket ekonomis nggak apa-apa. Nah kemudian saya ngeliat sendiri, bahkan saya negur mereka. Ketika sujud, mereka tuh sholat itu nggak di softnya kaum muslimin. Kalau misalnya sholat sunnah, nggak sejajar dengan soft biasanya, agak majuan dikit supaya ketika sujud itu jidatnya di ubin. Karena ubin ini ada unsur turbah, yaitu ketanahan atau bumi. Dalil mereka itu. Nabi SAW itu di atas bumi. Maka bagi mereka sholat gini pakai karpet nggak aci gitu loh. Iya. Iya, itu bahasa Pak Joko waktu masih muda. Ada nggak aci, ya. Gitu. Nah yang sahih bagi Ahlussunnah adalah dimanapun itu, selama itu tempat sholat antum, ya udah sholat di situ. Dan ini kan ada karpet, taruh sejadah. Ya udah, sholat di atas sejadah. Begitu kok. Jadi nggak ribet. Di atas tempat sholat dah kita. Nggak harus tempat sholat itu harus unsurnya unsur bumi. Ya begitu. Ada pendapat juga tuh di Indonesia. Ada mungkin belasan tahun lalu. Siapa namanya? Mahruz Ali atau siapa itu? Kiai Mahruz Ali. Konservatif sekali. Sampai kemudian melaksanakan sholat di atas tanah sama jemaahnya. Dianggap bahwasanya inilah yang sebenarnya sholat. Maka nggak boleh sholat di atas ubin kayak gini, harus di atas tanah. Karena Nabi SAW seperti itu. Bagi yang sholat tidak di atas tanah, maka dia melakukan bid'ah. Ya subhanallah. Berarti masjid-masjid dibugar semua itu. Pakai tanah, udah kayak rumah Mbah Kakung, udah. Pakai tanah, sholat di atas tanah. Nggak boleh di lantai atas. Kecuali lantai atas tapi ditanahin. Iya, udah punya jam 4:30, jam 4:30. Ya kita cukup sampai situ insyaallah hadisnya. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan atau tidak? Ayo silakan. Kalau ada silakan. Mas speaker. Waalaikumsalam. Kalau yang orang Syiah itu bawa batu itu bukannya tanah Karbala, Pak? Iya. Nggak tahu juga kalau itu, mungkin kan namanya mereka seperti orang sunnah juga, maksudnya orang muslim, orang-orang pada umumnya kepalsuan bisa aja ada gitu loh. Ya dijual palsu, kayak tanah Karbala padahal bukan, ya gitu. Ya misalnya kayak parfum Al-Rehab padahal bukan asli.
refill tapi di al-rehabin gitu bisa. Di kita kan banyak kayak gitu. Parfum katanya murni padahal campuran. Itu banyak di refill. Kalau toko saya nggak gitu. Makanya kalau antum beli parfum di Ana nggak, jangan yang lain kok bisa. Ya bagus ya. Begitu ya, bisa emang sugestinya tanah Karbala, tapi kan kita nggak tahu apakah itu benar pakai tanah Karbala atau mungkin tanah Abang atau tanah siapa, kita nggak tahu. Ya, bisa Zam-Zam aja yang udah sakral gitu bisa dipalsuin kok. Gitu. Ya maksudnya orang-orang sunnah yang lebih mengenal kejujuran aja itu kadang bisa dipalsuin bagi orang sunnah sendiri gitu loh. Lah apalagi orang Syiah yang isinya dusta semua. Gitu. Oke. Gimana? Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum ketika ada masjid yang menggunakan sedikit tanah milik pribadi? Ketika dipermasalahkan DKM masjid tidak terima hal itu, apakah berdosa kita menggunakan masjid itu? Kezaliman dijatuhkan kepada siapa Ustaz? Jazakallahu khairan. Tanah pribadi sebagiannya ya. Nah, itu ketika dulu membolehkan dibangun masjid di atas tanah pribadinya. Ya gitu ya. Tapi dia tidak bermaksud untuk mewakafkan gitu. Ya berarti dia berhak untuk lebar masjid dan belum dibebaskan tanahnya. Ya itu hak pemilik tanah lah. Kalau DKM marah, ayo sok ke pengadilan, gitu kan, gitu aja. Urusan kayak gini susah kalau udah DKM marah, owner marah, Pak RT nggak sanggup. Ya Pak RT miskin, ngontrak juga Pak RT malah susah. Lah ini pemilik tanah, ini kastanya beda. Udah langsung aja ke pengadilan, ayo. Gitu. Ya. Sebutkan bukti-buktinya, sertifikatnya, gitu. Maka dalam kaidah fikih, hukmul hakim rafi'un lil khilaf. Hukumnya pengadilan, hukumnya hakim itu rafi' lil khilaf, yaitu menghilangkan perselisihan. Gitu. Ya, seperti itu. Maka boleh ya. Ya kedua DKM gak boleh marah tuh. Gimana sih marah? Nasihatin boleh. Tolonglah diridhoin ini tanahnya buat ini. Tapi kalau orang itu gak mau, ya hak dia. Kalah. Yang kalah siapa? DKM-nya kalah. Terus dibongkar. Iya boleh. Iya karena itu hak pemilik tanah. Gak dosa. Apalagi ini udah diputuskan oleh hakim itu miliknya, udah nggak ada dosa sama sekali. Malah justru DKM kalau mempertahankan itu dosa. Iya, karena itu bukan haknya, dan bukan hak masjid. Dan ketika itu terus dipertahankan, padahal nggak ridho pemiliknya, ini ada distorsi kewakafan di sini. Terjadi syubhat, tanah syubhat dan masuk ke dalam tanah ghasab, tanah rampasan, tanah curian. Tanah curian tapi bukan nyuri nilep kecil-kecilan, bukan nilep sembunyi-sembunyi, tapi rampok, tanah merampok, tanah rampokan. Gitu. Ghasab, ya ghasab. Begitu, Bu. Yuk. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai Assalamualaikum. sujud tanpa penghalang, bagaimana dengan sholat pakai niqab itu kan dahinya tertutup gitu. Tidak boleh sholat pakai niqab. Niqab ini kan cadar ya, bukan jilbab ya. Tapi kalau di luar yang di luar gitu misalkan yang takut ada terbuka ruangan terbuka itu gimana? Oh itu kena hajat, boleh. Enggak, tak kira di konteks umum gitu. Oh, konteks biasa. Kalau memang ada hajat, maka boleh, cuman sebaiknya ketika sujud buka itu bagian atasnya, jidatnya itu. Di sujudnya untuk menghilangkan khilafiyah aja.
Nanti pas udah bangkit dari ya gloyor ke bawah gitulah ya. Iya. Ya penting adalah bagian tulang keningnya yang kena inilah, yang penting gitu. Enggak sempurna enggak apa-apa, yang penting ada yang kena gitu. Ya, seperti ini pun pendapat ulama Syafi'iyah gitu loh. Jadi enggak semua ulama juga berpendapat gini, cuman kita berusaha untuk apa? Menghindari khilafiyah aja, gitu aja. Lakukan aja itu. Ya, dan juga hidung. Kalau bisa dibuka. Ya, misalnya pakai masker. Kalau ada hajat pakai masker enggak apa-apa. Flu misalnya. Kalau misalnya saya terlalu cantik Ustaz, kalau pakai masker ntar ada ini, misalnya gitu. Ini imma kegeeran ya beneran. Kalau kegeeran ya enggak usah lah. Jangan kayak gitulah. Ya. Ya, jadi kalau ada hajat enggak apa-apa pakai masker. Tapi ketika sujud lepas bagian hidungnya aja. Karena di dalam riwayat ini hidung juga kena. Ya, makanya ketika sujud itu jangan jidatnya doang terus ngelihat ke belakang gitu, enggak. Hidungnya juga kena. Gitu. Ya, silakan lagi. Ada dua lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Assalamualaikum. hukum sujud lagi setelah mengerjakan sholat? Apa? Hukum sujud lagi Pupuk? setelah mengerjakan sholat. Kok pupuk ya? Pupuk. Hukum. Oh, hukum dengarnya pupuk. Ya. Hukum sujud lagi setelah? Setelah sholat. Enggak, dia ngapain sujud? Sholat tuh biasanya ada sujud lagi. Kalau sujud syukur selalu dilakukan setelah sholat ini bid'ah. Merasa saya bersyukur bisa sholat terus dilakukan setelah sholat ini bid'ah. Nggak boleh. Sujud syukur disyariatkan untuk nikmat ya, tapi ketika itu menjadi rutinitas untuk ibadah tertentu ini bid'ah. Ini menjadi bid'ah idhofiyah namanya. Memang sholat itu nikmat, betul. Tapi tidak ada riwayat merutinkan hal tersebut. Ya, dan Nabi SAW orang yang paling bagus sholatnya, kata para sahabat. Tapi malah gak teriwayatkan tuh habis sholat kemudian tuh sujud syukur gitu. Enggak. Lah ini malah dibikin-bikin. Ya begitu, jadi gak boleh. Kalau itu artinya itu sujud syukur ya. Kalau sujud sawi ya beda lagi itu. Ada memang ada. Begitu, wallahu a'lam. Ayo. Ada lagi? Hujan putra, hujan enggak? Hujan. Hah? Bukan hujan. Enggak. Udah ya? Baik, kalau gitu kita sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.